Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mega Ganesha. Nah, jadi di edisi Harewas Mega kita tidak hanya membahas tentang suatu daerah dan hal-hal mistisnya, kita juga membahas tentang seni budaya adat dan istiadatnya. Nah, kebetulan di Cipalet ini ada sebuah sanggar tari, ya bisa dilihat ini, dan kebetulan kita udah bersama Bapak Kusbandi sebagai ketua dan pendirinya. Nah, jadi kita akan tanya langsung kepada beliau mungkin tentang sanggar tari ini, alasan dibentuknya gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama terima kasih pada pihak Mega Ganesha yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di rorompok saya, katakan gitu ya. Oke, jadi awal mulanya berdirinya sanggar tari Jaipong Ayunidias ini tidak serta-merta, tidak ujug-ujug, tapi melalui proses yang lumayan panjang, karena pada saat itu lebih kurang tahun 2018 saya dengan sesepuh di Cigadung ini ya berbicara, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kemudian ada ide atau ada keinginan dari saudara ketua DKM pada saat itu, menginginkan, katanya gimana ya kalau di Cigadung ini kita punya sanggar gitu. Pada saat itu ya saya sih tidak ngeh gitu ya, saya tidak respon begitu saja, karena kan harus koordinasi juga dengan putri saya yang sebagai pembimbingnya atau pelatihnya ya. Jadi melalui proses pembicaraan dengan pihak anak saya itu, kita coba, jadi pada 2019 kita coba mempublikasikan warga di sini, khususnya di RW 3, untuk putri-putri yang usia 5 sampai 12 tahun kita ajak gitu, apakah tertarik dengan seni tari Jaipong. Ternyata ya luar biasa, mereka itu dorongan dari orang tuanya ya ya diantar gitu untuk belajar gitu. Akhirnya kita lihat waktu demi waktu ya, kita schedulekan dari mulai hari Senin, Rabu, dan Sabtu pada saat itu. Jadi seminggu 3 kali mungkin ya? Satu minggu 3 kali kita nyiapkan waktu. Kemudian respon putri-putri di RW sini ya khususnya cukup bagus gitu. Dia terlihat antusias sekali lah untuk mengikuti dan untuk ingin bisa gitu ya untuk mempelajari seni tari Jaipong itu. Ya, di saat sekarang kan kebanyakan anak muda itu lebih antusias terhadap media atau budaya-budaya luar mungkin ya. Jadi si sanggar tari ini juga bisa disebut melestarikan juga budaya kita mungkin ya, khususnya Jawa Barat. Betul ya, karena secara pribadi saya juga sangat prihatin. Kenapa ya, memang dunia sekarang digital ini kan tidak menutup kemungkinan pemuda kita tuh lupa dengan budayanya sendiri gitu ya, karena dia keasikan bermain gadget itu, hingga ya mungkin budaya barat yang akan masuk. Nah, untuk mengantisipasinya itu ya saya lahau aja gitu ya, karena siapa lagi yang bisa kita yang bisa memulai itu, yang ngamulai orang seni tari tradisional. Jadi kalau bukan kita juga gitu. Itu dari dasarnya seperti itu, kekhawatiran orang tua manapun lah ya, karena kita kan orang Jawa Barat lah, tentunya harus mencintai dengan seni budaya sendiri. Jadi warisan yang harus kita terus turunkan mungkin ya kepada cucu-cucu kita nanti.
Ya. Nah, jadi selang setahun mungkin Pak ya. Jadi idenya 2018, nah akhirnya terwujud di tahun 2019. Ya, 2019 kita sudah ya merekrut lah, katakanlah. Itu rekrutan kita juga sifatnya tidak komersial. Jadi si anak itu tidak dikenakan biaya apa-apa. Tidak dipatok mungkin ya. Tidak sama sekali tidak. Cuman ya kita tetap mendidik anak itu supaya berdisiplin lah. Artinya gini, daripada anak-anak itu jajan ya katakanlah yang tidak ini, ya lebih bagus uangnya itu ditabung gitu. Jadi si anak itu setiap latihan hari Senin, Rabu, dan Sabtu itu nabung gitu. Jadi fungsinya tabungan itu untuk evaluasi. Jadi pada 2020 bulan Oktober kita sudah evaluasi. Jadi sudah ada kita lihat kemampuan gitu ya, kemampuan selama masuk di sanggar ini sampai sejauh mana gitu evaluasinya. Ternyata ya cukup lumayan lah, karena keinginan dan keseriusan putri-putrinya berlatih ya alhamdulillah sudah terlihat gitu perubahan-perubahan dari awal. Memang cukup sulit karena usia 5 tahun itu ya bimbingannya harus super. Emang jadi masih susah diatur mungkin ya. Persis. Jadi ya kesabaran lah, siapapun ya kita harus betul-betul sabar gitu menghadapi usia-usia seperti itu. Nah, dan katanya si sanggar tari ini juga udah sampai ke luar negeri ya? Ya, kebetulan si putri saya ini namanya Intan Dia, itu juga menguasai tari jaipong tuh. Dia ikut di sanggar dulu dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun sampai 19. Lebih kurang 19 tahun lah dia digabung di sanggar. Alhasil ya terakhir dia mewakili Indonesia ke Australia. Ya, untuk pertukaran budaya lah kayak gitu. Nah, mungkin siapa tahu kedepannya bisa melahirkan dari junior-juniornya yang akhirnya bisa menggantikan si Teh Intan mungkin ke jenjang selanjutnya mungkin. Ya, harapannya sih seperti itu. Di samping tetap kita memulai budaya Sunda itu sendiri, ya harapannya putri-putri mojang-mojang kita tuh dapat eksis lah. Apalagi kan dunia sekarang lebih modern ya, lebih gampang gitu. Kalau kitanya sungguh-sungguh, ulet, rajin, barangkali akses keluar juga lebih cepat, lebih banyak diminati lah gitu. Harapannya sih seperti itu. Nah, mungkin barangkali di teman-teman di rumah juga pengen ikut gabung nih. Jadi bisa disebutin cara bergabungnya gimana? Ya, untuk para pemirsa yang ada di rumah barangkali berminat dengan tari jaipong, boleh datang langsung di alamat Jalan Cigadung Raya Barat, RT 2 RW 3, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibojeng Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nanti di situ sudah terlihat ada sanggar tari Ayun Indias. Baik, sedikit saya jelaskan kenapa namanya Ayun Indias. Itu Ayun Indias itu ada artinya. Jadi ada sejarahnya. Ada sejarah dan ada artinya. Kalau menurut artinya tuh seorang mojang pintar dan berprestasi. Nah gitu. Jadi anak-anak yang gabung di sini tuh harapannya gitu. Ya, diharapkan seperti itu ya. Seperti itulah. Pintar, berprestasi gitu. Begitulah barangkali ya untuk para pemirsa yang ada di rumah, barangkali mau gabung bisa lewat WA juga, bisa datang langsung. Itu untuk hari pendaftaran ya, setiap hari datang bisa. Nanti schedule latihannya ada di Nikat. Sekarang sih dari hari Selasa sama Sabtu. Karena kita sudah evaluasi kedua nih. Jadi tadi juga kebetulan udah banyak yang ikut gabung lah gitu. Nah, jadi kita ingetin lagi, jadi di sanggar tari ini tidak dipatok biaya berapapun, cuman diharapkan si anak menabung. Dan itu juga akan dipergunakan untuk dia saat evaluasi bisa dibelikan pakaian dan rias juga. Betul. Nah, jadi deskripsi tentang WA Bapak dan alamat jelasnya ntar ada di deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih juga buat Bapak
sudah menjelaskan ke teman-teman di rumah. Baik. Nah, jadi kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.